Dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta pukul 18.34 waktu Indonesia Barat dan kita akan masuk di Bincang Budaya dengan tema Warisan Tiga Kerajaan. Sudah hadir narasumber kami seperti biasa Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang ya? Hari ini, malam ini lebih baik dari kemarin. Harus ya? Selalu kayak kata-katanya selalu itu terus ya? Baik, itu sebuah doa. Kemudian ada Bang Murdono ya? Iya. Penulis Warisan Tiga Kerajaan. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ya. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Warisan Tiga Kerajaan. Tapi kita nggak ngomong Bekasi dulu ya malam ini ya. Secara umum dulu ya, tiga kerajaan. Mungkin di lain kesempatan Kerajaan Bekasi ya. Amin. Tanggung jawab yang di buku. Ini warisan tiga kerajaan apa aja sih Bang yang kita bahas di malam ini dan tentunya ini diabadikan melalui sebuah buku ya. Sebuah novel ya. Sejarah, iya. Novel sejarah ya. Novel sejarah. Baik, cukup menarik. Silakan, Bang Mut bisa diceritakan kepada rekan Dakta warisan tiga kerajaan ini. Ya, terima kasih. Siapa kita panggil ini? Neng Ulfi. Tiga kerajaan ini adalah pertama kerajaan Sunda, kedua kerajaan Galuh, dan ketiga kerajaan Kalingga. Dua-duanya di Pulau Jawa. Tiga-tiganya di Pulau Jawa. Dua di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah ya. Sunda dan Galuh itu sebetulnya adalah bisa dibilang pecahan dari kerajaan Tarumanegara yang pusatnya ada di Bekasi di Candraboga ya. Candrabaga, kemudian jadi Bagasasi ya, di Bekasi. Ya. Nah, itu. Jadi setelah raja terakhir Tarumanegara itu nama Linggawarman, Maharaja Linggawarman meninggal, kerajaan Tarumanegara diwariskan kepada menantunya namanya Maharaja Tarusbawa. Tarusbawa itu awalnya adalah raja dari kerajaan Sunda Sembawa. Jadi setelah Linggawarman meninggal, kerajaan diwariskan kepada Tarusbawa, ada semacam perpecahan di kerajaan Tarumanegara, jadi terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan daerah istilahnya. Jadi kecil-kecil ya? Jadi kecil-kecil. Iya. Nah, tapi dari yang kecil itu bergabung di dua kerajaan. Kerajaan Sunda itu sendiri dan kerajaan Galuh yang ada di sebelah timur di daerah Ciamis. Gitu. Jadi itu. Yang ketiga kerajaan Kalingga ada di Jawa Tengah. Gitu. Jawa Tengah berdiri sekitar abad ke-7 ya sampai abad sama lah. Jadi akhir abad ke-7 kerajaan Tarumanegara mulai menurun, kemudian terpecah-pecah menjadi Sunda dan Galuh, terus ada kerajaan Kalingga. Nah, disitulah cerita berawal. Berarti Kalingga wilayah kekuasaan Tarumanegara sangat luas waktu itu ya, sampai ke Jawa Tengah ya? Ya, sampai sebetulnya kalau menurut sumber sejarah yang ada ya, terutama sumber sejarah dari Jawa Barat gitu. Saya mengacu pada dua sumber Jawa Barat, itu Carita Parahyangan dan naskah Pangeran Wangsakerta, khususnya pustaka raja-raja di bumi Nusantara itu. Jadi kerajaan Tarumanegara itu dari Selat Sunda sampai ke daerah kita Brebes, ada namanya Sungai Pamali itu di situ. Sungai Pamali itu sampai itu. Tapi pengaruhnya sampai ke timur juga. Gitu. Cuman di timur ada kerajaan Kalingga juga yang mendampinginya lah katakan. Sementara di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya waktu itu kan. Gitu. Ya. Nah, ketika pecah jadi dua, Sunda itu wilayah dari Selat Sunda sampai dengan seberang sungai sampai Sungai Citarum. Sungai Citarum sampai Sungai Pamali itu masuk ke kerajaan Galuh. Gitu. Iya. Iya itu. Baik. Kenapa memilih tiga kerajaan ini dan menariknya apa ini? Untuk kita bahas. Baik. Ya ini menarik.
pertama jarang atau mungkin nggak ada novel sejarah yang setting sejarahnya abad-abad 6, abad 7 7. Biasanya periodenya ini dalam penulisan sejarah periodenya itu masuk ke dalam periode kuno ya, 7 sampai 10 lah terutama. 7 terus dilanjutkan dengan periode abad ke-11 atau abad 12 itu Kediri, Singosari dan Majapahit dia seperti itu. Yeah. Nah, ini periode yang agak awal. Yeah. Kalau periode Singosari banyak novel tentang Ken Arok. Yeah. Majapahit banyak juga novel tentang Gajah Mada. Yeah. Nah, saya agak mundur. Dan di sini kalau periode sesudahnya kan lebih banyak Jawa Tengah ya. Nah, gini saya ambil transisi lah dari Jawa Barat, dari pusat kekuasaan di Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu. Neng Ulfi, yang menurut saya menarik itu kan kita orang Bekasi merasa tersanjung nih. Ada novel sejarah ini. Kenapa? Kita bisa bisa mengklaim dan bangga juga gitu, menunjukkan ke orang di luar Bekasi bahwa ternyata ada loh kerajaan meskipun ini kerajaan kecil ya. Kerajaan besarnya kan ada Tarumanegara yang oleh abang kita panggil kan, Bang Bud ini kan, karena kalau kita panggil Mas nanti geser dia, ya kan, ke Kalingga, gitu kan. Jadi Brebes, gitu Bang kan. itu Mas ya, Jawa juga. Beliau membuat ini sebagai memperkuat yang selama ini kita cari, kita gali kan tentang Bekasi. Akhirnya, oh ini loh ada nih, meskipun bentuknya novel sejarah. Nanti tinggal dihapus kata novelnya aja, sejarah gitu. Iya. Nah itu. Ya betul mungkin ya. Iya. Ya dengan novel ini saya ingin menunjukkan juga bahwa Bekasi atau Tarumanegara itu mewariskan kerajaan-kerajaan selanjutnya. Nggak cuma kerajaan kecil ya. Kemudian kan Sunda dan Galuh kemudian bersatu lagi tuh. Jadi Pajajaran kemudian itu. Dan itu kerajaan Pajajaran bertahan sampai ke abad 16 saya kira. Setelah sampai masuknya bangsa Portugis ke Nusantara tuh Pajajaran bertahan terus. Dan kerajaan yang juga banyak menurunkan nggak cuma kerajaan-kerajaan tapi juga kebudayaan peninggalan budaya Sunda terutama yang disebut Sunda itu berawal dari Tarumanegara memang. Tarumanegara Bekasi lagi ya. Bekasi memang dan yang menarik ketika kerajaan-kerajaan kecil tadi bergabung menjadi kerajaan besar namanya Pajajaran. Itu kan sejajar dengan Majapahit kan. Ya. Dua kerajaan besar, sana Hayam Wuruk, sini Siliwangi Sang Prabu kan. Gitu. Keren. Makanya sebagai orang Bekasi, ini rekan Dakta nih harus cari nih buku ini kan. Iya. Baik. Menarik juga. Tadi kan kenapa sih harus mempelajari juga, mengetahui kerajaan-kerajaan. Padahal ini kan kerajaan kecil ya. Yang kayaknya kita belajar sejarah pun nggak ada ya. Yang mana? Yang 3 ini. Sebenarnya kerajaan besar juga. Memang dibandingkan dengan Tarumanegara atau Sriwijaya ya pecah kemudian. Bukan kecil, sebetulnya gini. Kerajaan ini memang tidak banyak dicatat oleh sejarah ya, karena sumber-sumber tidak seperti masa Tarumanegara banyak itu prasasti, peninggalan cukup banyak itu, sehingga kita bisa direkam lah di dalam ingatan kolektif kita lah gitu. Akan sampai Bekasi tuh yang berkesan di hati ya. Sahabat saya sering tuh selalu berkesan di hati. Gitu. Kalau kita ingat Tarumanegara kita ingat Bekasi pasti itu. Atau kalau ingat Bekasi ingat Tarumanegara. Itu cukup besar karena banyak peninggalannya. Kerajaan selanjutnya memang tidak banyak peninggalan berupa prasasti. Sejarawan memang sejarawan memang lebih mengandalkan sumber-sumber seperti prasasti yang memang bisa dibilang otentik lah gitu.
cerita atau informasi tentang kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda itu banyak dilontar di naskah-naskah lontar. Memang agak belakangan gitu. Tapi informasinya cukup lengkap dibandingkan dengan cuma yang sumbernya prasasti-prasasti itu. Termasuk Kalingga, termasuk Mataram, itu kan lebih banyak sumbernya pada prasasti. Tapi tentang kerajaan Sunda dan Galuh, terusan dari Tarumanegara itu, sumbernya naskah-naskah saya sebut tadi, Carita Parahyangan dan pustaka seperti pustaka raja-raja di bumi Nusantara itu karena ditulis di lontar lengkap. Dan saya mencoba ya sebetulnya merekonstruksi sejarah itu yang tidak banyak ditulis oleh sejarawan karena sumbernya lebih ke prasasti atau ke artefaknya. Ya, artefak ke prasasti atau prasasti batu atau perunggu ya. Ceritanya terbatas. Nah, saya coba isi dengan cerita yang menjualnya. Seperti cerita di buku ini bercerita tentang tokoh Sanjaya ya. Sanjaya ini adalah pendiri kerajaan Medang atau Mataram di Jawa Tengah sana. Tapi sebetulnya dia informasi tentang dia mendirikan kerajaan Medang itu ada di prasasti dan prasasti Canggal, ada sekarang di Museum Nasional. Tapi siapa dia, asal usulnya, kemudian setelah mendirikan kerajaan itu apa yang dilakukan, itu nggak ada prasastinya. Jadi tidak tercatat ya? Tidak tercatat, tapi ada di naskah yang dilontar. Bahasanya pakai menggunakan bahasa huruf Sunda kuno ya, bahasa Sunda kuno. Tapi saya membacanya dibantu dengan terjemahan. saya enggak, bukan Sunda asli. Iya, banyak sudah diterjemahkan sih. Nah, itu banyak sekali informasi tentang Raja Sanjaya ini. Dia pernah menjadi Raja Sunda karena dia kawin dengan salah satu cucu dari tadi Maharaja Tarusbawa. Kemudian di Galuh dia adalah keturunan Raja Galuh. Dia menjadi Raja Galuh. Setelah dia menjadi Raja Sunda, kemudian berhasil menguasai Galuh, dia menggabungkan lagi tuh Galuh dengan Sunda. Nah, tapi kemudian dia baru mendirikan kerajaan Mataram atau Medang. Nah, maka dari situ saya sebut dia cuma tidak mewariskan, tapi mewarisi 3 kerajaan, tapi kemudian dia mewariskan juga 3 kerajaan itu. Yang pertanyaan saya itu ke Bang Bud ini, Neng Lutfi, Om Sanjaya ini bahasa Bekasi apa pakai bahasa apa tuh waktu dia mimpin kerajaan tuh? Iya. Menarik. Menarik ya. Di naskah Carita Parahyangan itu. Ya disebut juga Sanjaya, tapi ketika kecil dia namanya adalah Jambrik. Berarti orang Bekasi kan? Betul, orang dari keturunan dari Jambrik apa? Ya? Jambrik. Rakarian itu semacam pangeran ya. Rakarian Jambri di naskah Carita Parahyangan disebut itu. Ketika kecil dia bernama Jambri, tapi ketika dia menjadi raja dia mengambil nama Sanjaya yang berarti sang pemenang. Gitu. Sanjaya, Jaya ya. Iya. Jadi ada nama Sundanya lah. Gitu. Nama Sundanya ada, nama Bekasinya ada. Ada Jambrik, ada lagi nama. Ketika dia jadi raja di kerajaan Sunda dia disebut ada panjang namanya. Ya nggak hafal, tapi sebut namanya itu Prabu Haris Dharma. Gitu. Dan ini benar tokoh real ya, artinya memang tokoh ada sejarah. Tokoh sejarah ada kan, di prasasti, ada di naskah-naskah kuno gitu. Yang menarik itu, Neng Lutfi, ada nama kakeknya, ada apa minyak apa itu namanya? Ya, nama kakeknya Mandi Minyak. Sebenarnya Mandi Minyak itu mungkin sebutan ya, nama aslinya Amara itu. Tapi saya pakai aja. Saya pikir ini kreativitas penulis ya kan. Itu ada di naskah itu. Apa Mandi Minyak? Mandi Minyak mungkin karena wajahnya cemerlang, kulitnya glowing. Dan memang dia di naskah itu saya mengembangkannya saja. Ya, dia sebagai raja yang flamboyan gitu ya, disukai perempuan-perempuan. Tapi juga
nah ini dia suka katakan dia berselingkuh ya, berselingkuh dengan iparnya gitu. Nah, dari situ dia melahirkan raja yang ada di prasasti Canggal namanya Sena, Raja Sena itu. Ada itu sebagian di dalam buku-buku sejarah tertulis sebagai ayah dari Sanjaya itu. Oh, namanya Sena. Sena. Ya. Saya sempat kaget juga kayak nama pembalap itu. Tapi memang zaman itu sudah namanya seperti itu ya, nama-nama huruf Pallawa gitu ya. Ya, dengan nama-nama Sanskerta. Itu ya itu ada di prasasti abad ke-7 ya. Tapi ada juga di naskah Carita Parahyangan itu. Enaknya kalau penulis melakukan riset kayak gini. Risetnya berapa lama tadi, Neng Ulfi? Dari 2011 sampai 2024, bener ya? Ya, tapi berarti itu riset sambil jalan. 13 tahun ya? 13 tahun buat Ya. menulis buku ini. Mumet gak tuh, Bang? saya itu ya. Jadi mungkin inilah ya. Saya suka dengan cerita, dengan sejarah ya. Cuma saya lihat kok setelah saya tulis gini ya, saya ngobrol-ngobrol, ternyata banyak juga teman-teman yang lupa pada sejarah yang pernah dipelajari di bangku sekolah ya. Iya, kan mungkin kalau di sekolah aja beberapa kerajaan besar-besar aja ya, nggak yang sampai ya sebenarnya Sanjaya ini kerajaan raja dari kerajaan Mataram ya, cukup besar juga, meskipun tapi memang Mataram berarti belum Mataram Muslim ya, masih. kuno. Ya. Cuma dia tercatat di prasasti, cuman memang ceritanya tidak seperti di naskah Carita Parahyangan gitu. Tapi cukup dicatat sejarah sebagai pendiri kerajaan dan menurunkan raja-raja selanjutnya sampai zaman Empu Seru. Cukup lama lah, kira-kira 200 tahun, sekian generasi gitu ya. Dia berpengaruh ke sekian generasi itu. Dari situ saya itu kan saya belajar sejarah cuma sampai SMP. SMA udah nggak belajar lagi tuh, karena jurusan udah ada jurusan dulu ya, nggak belajar lagi. Tapi setelah jadi sarjana sih, baru baca-baca buku lagi ya. Waktu kuliah nggak sempet baca-baca buku sejarah kuno apalagi. Tapi saya baca sejarah perjuangan atau sejarah pergerakan ya. Tapi sejarah kuno saya baca lagi setelah saya jadi sarjana. Dan setelah umur saya udah mencapai 50 barangkali baru saya ada tanggung jawab kan. Baca lagi. Iya, dan ketemu tokoh itu, tapi dengan informasi yang lebih lengkap. Itu. Jadi itu diendapkan ya. Maaf saya potong, bukan karena pengaruh hasutan dari sahabatnya itu yang sahabat didorong ayo. Bang Bud ini punya sahabat namanya Bang Horas, ya kan? Nah, itu orang yang selalu itu kan kompor-komporin supaya temannya jadi kali sejarah gitu. Kebetulan kita bersyukur Bekasi yang sebenarnya saya ngomporin. Saling ngompor ini ya. Saya tulis novel tentang sejarah keluarga dia. Tapi nanti Bang, itu Bang nanti sesi Bang. Nanti sesinya ya. Tenang aja Bang. Tapi dia ngomporin saya. Tapi diam-diam. Saya diam-diam kerjain. Dia kaget juga. Lah udah jadi aja gitu. Nah, dari yang warisan 3 kerajaan kan kita bisa membuat catatan ya, Neng Ulfi ya. Oh, ternyata Bekasi itu sebuah wilayah punya kerajaan besar, kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, digabungkan lagi menjadi penyeimbang kan, sebuah kerajaan besar di Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu kan, Pajajaran dan Majapahit. Tinggal ini kan jangan jadi romantisme masa lalu, makanya Bang Bud Murdono ini punya tanggung jawab. Orang Bekasi, ini loh ada sejarah yang jangan dilupain gitu, kira-kira pesan gitu kali ya Bang? Betul sekali. Jadi begini, setelah menulis novel ini atau dengan menulis novel ini, saya jadi tahu sebetulnya sejarah Bekasi. Nggak cuma sampai selesainya Tarumanegara ya, tapi awal Tarumanegara dulu waktu kita sekolah. Waktu ke sekolah ya, kita cuma tahu Tarumanegara dari
namanya rajanya Purnawarman ya. Iya. Di prasasti apa? Ciarutan. Carutan, kebun kopi dan sebagainya itu ya. Iya. Terus kita ada sebutan beberapa raja ya. Raja ada 3 raja tuh. Tapi kadang-kadang orang waktu dulu ya mengaburkan bahwa tambah 3 raja itu nama dari Purnawarman. Itu sebenarnya ada 3 raja. Sebelum Purnawarman ada 3 raja. Raja pertama namanya ada salah satu Raja Resi itu sebutannya. Terus ada Raja buyutnya lah gitu. Buyutnya, kakeknya, ayahnya itu. Terus dari Purnawarman itu masih ada lagi. Ada kira-kira 8 kalau nggak salah. 7 ya. 7 raja lagi itu. Sampai raja yang terakhir Linggawarman. Yeah. Itu ada ceritanya juga itu. Kalau kita mau baca naskah-naskah yang ada ya. Ceritanya menarik bahkan. Jadi buku ini nanti bukan tetralogi lagi kan sampai 8 tuh. Berepisode ya. Iya kan biasanya kita tahunya tuh tetralogi ya kan. Nah, ini 7 kan nanti jadi gitu. Ya kalau ini kan sudahnya ya. Oh, iya. Tapi sebelum cerita ini ada ya, jadi ini cerita setelah Raja Linggawarman meninggal diwariskan kepada mantunya Raja Sudatarusbawa. Tapi sebelum Linggawarman tuh ada pertama bapaknya Kertawarman ya. Terus ada Indrawarman, Wisnuwarman, terus sampai. Jadi kalau man itu berarti masih kerahnya gitu. Masuk Taruman Negara. Turunannya ya, masih turunan. Kalau Oman? Oman Warman. Warman kan artinya ini. Baju perang itu apa? Jirah. Ya. Oh, baju jirah. Iya. Jadi mereka raja-raja yang menggunakan baju perang. Nggak cuma di Jawa sih, di Kamboja juga banyak raja-raja pakai itu warman juga. Jadi sebagai orang Bekasi nih Olvi, kita nih ya saya sama teman-teman mengapresiasi nih. Kenapa? Nggak kepikiran kita bikin buku riset 13 tahun memperkuat bahwa Bekasi ini bukan kaleng-kaleng nih, bukan Bekasi wilayah meninggalkan yang biasa warisan. saja. Kalau nggak passionnya kayak nggak ya udah ya tinggalin aja. Iya. Baik, kita jeda dulu, Bang. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan Dakta masih membahas warisan 3 kerajaan ya. Nah, tadi juga researchnya juga luar biasa dari 2011 sampai 2024 itu sudah keseluruhan ya, mulai dari researchnya, editing sampai jadilah buku yang luar biasa ini. Nggak, itu riset aja. Riset aja. Kebiasaan saya suka ke daerah-daerah ya. Jadi kalau ke daerah untuk ke satu daerah saya biasanya buka-buka dulu informasi tentang daerah itu, geografinya, penduduknya, ekonomi, termasuk kebudayaan dan sejarahnya. Jadi, nah di antara itu saya ketemu lagi sejarah di Jawa Tengah dan Jawa Barat ini. Gitu. Terus ya sekarang gampang kok riset itu lewat internet terutama ya, itu banyak. Terus tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Barat ini. Di Universitas Pajajaran itu ada nama Sunda Digi. Jadi pusat studi Sunda dalam bentuk digital itu mereka lengkap. Di situ kita bisa download, ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar juga gitu. Terus beberapa naskah kuno juga sudah ada di ini. Ada beberapa naskah yang sangat berguna tuh ya di Jawa Barat, namanya naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, mungkin pernah dengar ya. Tahu. Itu sekarang kita udah bisa akses tuh. Ada terjemahannya pula. Tapi selain dari internet juga datang ya ke memang ataupun dari bekas kerajaan-kerajaan ini ya. Tentu saya kalau ke daerah saya sempatkan ke situs-situs sejarah itu juga, situs sejarah itu. Jadi ya risetnya selain kepustakaan
Kita riset lapangan lah, meskipun bukan profesional, bukan sejarawan profesional. Ya. Tapi luar biasa ya. Tapi Bang Bud ini mungkin akhirnya bisa tahu struktur masyarakat yang ada di kerajaan-kerajaan yang tadi diwariskan itu kan, apakah masih dipertahankan sampai hari ini atau ada inovasi-inovasi nih? Dari literasi, dari tentu riset ya, seperti pasar ya. Pasar kan sekarang mungkin sekarang agak berkurang. Sekarang ada pasar Senen, pasar Minggu gitu ya. Selasa aja yang ada ya. Selasa dan Rebo ada. Kamis ada. Kamis ada ya. Jumat Sabtu nggak ada ya. Sabtu sama Kalau di Selasa Pasar ya. Jumat ada ya? Ada. Kalau di Jawa itu pasar Kliwon, Ya. pasar Pon gitu ya. Pasar istilahnya apa? Wetenan, hitungan wetenan ya. Pasaran, Mhm. panca apa saya lupa. Jadi 5 dari itu. Ada saya sampaikan juga, saya kasih catatan kaki juga di situ bisa. Artinya strukturnya Coba ada ya. Jadi peninggalannya ada lah katakan. Peninggalannya ada. Jadi dulu tuh, jadi itu peninggalan dulu. Bahwa dulu ada satu desa jadi pusat dan dia biasanya pasar setiap hari Kliwon dia pasar. Sementara yang lain-lain hari Pon atau hari Pahing, hari apa gitu. Sekarang masih ada peninggalannya, masih ada ya. Terus ya tentu itu zaman, kalau kita bisa bilang zaman pra-feodal ya. Pra-feodal itu sudah berubah banyak kesininya ya. Cuma ajaran-ajarannya saya kira ya masih membekas lah di dalam memori kolektif kita kan ya. makanya ada buku tadi Sang Hyang Siksa Kandang Iya, itu ya. di Jawa Barat Sang Hyang Siksa Kandang keren. Di Jawa Tengah agak lebih ke sana lagi, lebih dulu lagi itu Sang Hyang Kamahayanikan yang lontarnya sudah ada di abad 10, tapi ajaran-ajarannya sudah ada di zaman-zaman abad ke-8 itu. Tarumanegara lagi, balik lagi ke sini. Enggak, zaman masih jadi kalau Tarumanegara ke sini kan transisi dari Tarumanegara Wisnu ya. Hindu Wisnu ke Jawa Tengah itu jadi Siwa ya. Nah, ini transisi dari Siwa ke Buddha gitu. Jadi Siwa Buddha itu dua hakikat lah katakan ya. Dua hakikat luhur yang menyatu. Kemudian pada masa Majapahit jadi melahirkan simbol Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, gitu ya. Berbeda itu satu, dan Tanhana tidak ada Dharma yang mendua. Gitu. Alif kalau kita tuh. Ini kayak bahasa-bahasa Sanskerta ya? Iya, Itu dari riset yang 13-14 tahun itu kan. Jadi beliau ini menemukan literasi yang luar biasa gitu. Balik lagi saya sebagai orang Bekasi, udah keliling kemana-mana. Ternyata ada yang lebih lagi ya. Lahir buku ini, ya kan, memperkuat gitu loh keberadaan eksistensinya orang Bekasi. Nah, tinggal orang Bekasinya gitu loh melihat apakah ini hanya jadi kenangan masa lalu kan, atau ini memotivasi. Yang seperti kita bahas sebelumnya kan, kota patriot ya kan. Ada punya pahlawan nasional kayak Nur Ali. Terus juga ke belakangnya juga zaman kerajaan-kerajaan besar gitu. Iya. Beliau luar biasa kan. Iya. Nanti ada PR lagi nih bikin sejarah. Banyak lagi. ya. Menarik kalau sebetulnya ya. Kalau mau. Cuman memang, tapi saya kira gini. Tarumanegara kaya loh dengan sumber sejarah ya. Sumber sejarah kayak seperti prasasti. Dan ada juga naskah-naskah yang menjelaskan, menceritakan naskah Wangsakerta itu gitu. Kalau memang tidak tidak harus seperti penulisan sejarah yang ilmiah, tapi kan kita menghidupkan kembali memori-memori yang memancing lama, ya. untuk rasa ingin tahu ya. Tapi yang valid gitu datanya kan. Ya, paling tidak ada sumbernya ya. Gitu. Dan kita bisa dengan rekonstruksi ini kita bisa mengangkat kembali nilai-nilai luhur yang pernah ada di sini. Untuk kita inilah kita aktualisasi
dengan tentu dengan reaktualisasi ya dengan persoalan kita yang sekarang. Jadi marwahnya Bekasi itu harus muncul ya dari yang masa lalunya gitu. Kalau kaitannya dengan apa? Kemarin kita bahas tentang Buni ya. Jadi Buni, situs Buni. apakah ada kaitannya dengan 3 kerajaan? Buni itu lebih Jauh lagi ya. Peradaban Buni ya. Iya. Peradaban Buni saya sebenarnya nggak terlalu banyak ke sana ya. Itu peradaban yang kalau nggak salah. Jadi sebelum Tarumanegara kan mungkin tahu ya, ada kerajaan Salakan Negara yang di daerah mungkin pusatnya di mana? Di Pandeglang ya. Pandeglang. Itu ada kerajaan seperti Jaya Singapura ya, Jasinga gitu. Ada juga Indra Prahasta di Cirebon ya. Kalau naskah-naskah yang ada itu. Buni jauh sebelum itu ya. Jauh sebelum itu mungkin antara peradaban kerajaan Salakan Negara dengan peradaban Gunung Padang mungkin ya. Maksud saya kenapa tadi kita agak mengarah ke sana, nanti biar lahir lagi buku yang risetnya mungkin ada lama. Saya kira makin memperkuat. Perlu riset gitu itu. Makin memperkuat. Kalau kembali lagi yang saya bilang kan benang sebagai merahnya saya nyambungnya kemana ya? Sebagai orang Bekasi kalau ada orang yang luar biasa seperti ini. Tapi saya mau belajar juga tuh soal Buni sebelum kita tunggu hasilnya. Jadi novel sejarah lagi kan, itu loh supaya beliau kan bilang tadi orang FISIP takut salah di dalam penyampaian, makanya paling aman bikin novel sejarah kan gitu kan. Sama dengan saya dengan teman-teman yang lain bikinnya esai misalnya gitu atau feature. Jadi cari yang aman gitu loh. Tapi bukan berarti mengabaikan keilmuan gitu. Iya, baik. Bang, dari 3 kerajaan ini peninggalan ini sudah maksudnya masih utuhkah atau memang hanya sisaan-sisaan saja, dan ini memang menjadi satu tantangan dari Bang Bud ini untuk terus mencari, kemudian jadilah sebuah novel ini? Maksudnya peninggalan dari artefak. Kalau dengan artefak memang tidak banyak ya. Mungkin di Kerajaan Galuh misalkan itu di Ciamis ada situs masih ada sih. Tapi kayaknya itu sesudah maksud saya sesudah Sanjaya ya itu. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Beberapa teman yang ke sana ya. Dia melihat peninggalan-peninggalan itu. Terus dia baca novel ini, saya seperti dijabu katanya. Nama-namanya ini muncul ada di sana. Tokoh-tokoh itu saya kenal sekali mereka bilang gitu. Ada untuk Galuh ada, untuk Sunda ya mungkin kita ke Bogor ya. Tapi di Bogor kerajaan ibu kota Sunda yang di Bogor itu kan di Pakuan itu lah. Itu ya ada sih saya peninggalan seperti batu tulis dan sebagainya masih ada. Deskripsi atau narasi tentang kota Pakuan itu juga ada di beberapa buku-buku sejarah ya, karangan Edi S. Kajati atau karangan Ayat Rohadi itu ada deskripsinya seperti apa gitu. Kalau kita mau ke sana, kita bisa telusuri sedikit sih, misalkan kayak Jalan Surya Kencana di Bogor, tempat kita kuliner tuh. Sebetulnya itu adalah tembok dari ibu kota kerajaan Sunda, Pajajaran. Tapi sesudah cerita Sanjaya ini, awal-awal peninggalan yang settingnya di novel ini mungkin sudah ya paling situsnya aja ya. Untuk di Sunda, kalau untuk di Kalingga mungkin saya kira nggak banyak, ada 1-2 prasasti yang menjelaskan kepindahan ibu kota Kalingga ke timur, itu ada juga itu. Peninggalan itu ada. Tapi yang penting kan peninggalan bukan artefaknya ya. Iya. Semangatnya, spiritnya, ajarannya itu. Betul. Nah itu ajarannya ada di kebijaksanaan marwahnya itu ya. Iya. Tapi yang menarik dari yang ditulis Bang Bud ini adalah saya mencatat di sini ya, ada ambisi, ada cinta, ada
permusuhan gitu kan. Apakah ini yang menjadi penyebab terjadi runtuhnya sebuah kerajaan? Iya. Apakah ini yang membuat besar gitu kan? Karena Cina kadang-kadang kan membuat orang di luar nalar, dia bikin sesuatu yang luar biasa gitu. Nah ini hasil risetnya. Betul sih. Sebetulnya novel ini novel politik ya. Zaman dulu di kerajaan ya. Dalam arti ini bercerita tentang pergantian kekuasaan, perebutan kekuasaan, persaingan antara Pejabat ya. kerajaan, entitas politik. Menyangkut juga geopolitik, hubungan, kalau sekarang disebut hubungan internasional HI. Jadi hubungan antara kerajaan. Sebenarnya itu ya. Gini, saya sendiri belajar politik ya, dan belajar juga konsep-konsep kekuasaan yang ditulis oleh ilmuwan Barat ya, peneliti-peneliti Barat tentang kekuasaan di Jawa, kekuasaan di Nusantara ya. Saya di sana agak stereotip tuh pendeskripsian kekuasaan, konsep kekuasaan di Jawa. Kekuasaan di Jawa tuh ada yang paling terkenal tuh 4 ciri kekuasaan di Jawa. Ya. Pertama absolut, katanya. Kekuasaan itu mutlak. Tidak terbagi, utuh. Apalagi Tidak terbagi. mutlak, tidak terbagi, tidak berkaitan dengan etik dan moral. Juga abstrak, konkret, tidak abstrak gitu. Tapi kalau dari saya baca dari naskah-naskah yang ada, dari sumber-sumber sejarah ya, kekuasaan di Jawa sama dengan kekuasaan yang lain, bahkan kekuasaan modern juga ya. Ada kompromi di situ, ada perang di situ, tidak selamanya utuh, tidak terbagi, ada kompromi, dibagi-bagi. Jadi ada diplomasi juga di situ. Nggak selalu perang. Dan itu kan terjawab ketika Pajajaran akhirnya hilang kan, ya kan, mengalah Sang Prabu itu. Ada diplomasi juga kan ya sebelumnya. Kan, artinya tidak harus ada pertumpahan darah di situ ya, kan. Tidak selalu. Kan? Iya, tidak selalu. Cuma karena mungkin Barat melihat begitu luar biasa Nusantara, terutama Tarumanegara yang turunannya gitu. Didiskreditkan kan, menjadi buruk gitu kan. Saya kira gini ya, saya kira teori-teori itu mengabstraksikan kenyataan modern. Terus dia bilang itu adalah kenyataan sejak zaman tradisional. Di zaman modern, baik katakanlah di zaman Orde Baru, bahkan sebelum zaman Orde Baru yang kita sebut zaman Orde Lama ya, itu memang keras terjadi kekerasannya. Kekuasaan bisa dibilang mutlak, zaman Soeharto mutlak kah itu, mutlak, tidak terbagi. Yang korupsi nggak ada, cuma dia keluarganya aja gitu kan. Kalau sekarang sentral, sekarang terbagi, semua bisa korupsi kan. Jadi gitu. Dan penuh darah juga ya. Bahkan sebelum dia berkuasa, jutaan, mungkin ratusan ribu orang mati kan pada transisi itu. Ya mungkin ahli-ahli Barat itu mengabstraksikan ini, ini adalah sudah ada di zaman dulu, kuno gitu. Tapi sejarah saya tidak begitu. Ada diplomasi, ada kompromi, ada perang juga ya. Tapi ada strategi dan sebagainya. Dan kita bisa bantah sebetulnya, mereka bisa masuk ke Nusantara ini karena kita ini kan membuka diri kan. Ya. Kalau kita mau ego-egoan kan mereka nggak bisa masuk kan. Justru mereka yang datang dengan semangat untuk kekerasan. Perang kan. Seperti itu. Orang yang hidup damai, gemari parolos jinawi, tentram, Toto Raharjo, tiba-tiba diobok-obok sama Barat dengan pemikiran Barat gitu kan. Tarumanegara jadi korban nih. Ya. Ini saya maksudnya biar beliau riset lagi gitu loh. Peralihan ya. Iya. Ya Tarumanegara. Memang sih kan situ udah ada kolonialisme di situ kan. Gini, beberapa raja-raja yang terkenal di Jawa ini kan, pertama ya Purnawarman ya, Purnawarman di Tarumanegara, Sanjaya juga.
Uh, kemudian mungkin juga setelah Sanjaya ini ada yang namanya Dharanindra, Raja Sailendra itu. Kemudian ke sini ada Ken Arok, ada Gajah Mada, tokoh-tokoh seperti itu. Purnawarman dan Sanjaya di dalam cerita naskah kuno itu digambarkan sebagai raja yang kekuasaannya sangat besar, ya. Berperang, banyak mengalahkan musuh-musuhnya, membasmi musuh-musuhnya dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi juga ada perundingan di situ. Ya, Dia ada bisa kompromi, berunding, ya. ada kompromi, berunding, berdiplomasi untuk menyelesaikan. Karena ini novel politik ya, saya bercerita politik ini kan sebenarnya lebih ke bukan perang ya. Kalau perang udah di luar politik. Politik ini konsensus ya. Yeah. Intinya konsensus. Iya. Kalau nggak konsensus bukan politik itu. Iya. Ya kita wajar aja, maklum aja kalau Bang Bud bilang ini politik, karena kan bicaranya kerajaan. Berarti Iya, pasti ada hal-hal seperti iya itu ya, kan? kekuasaan dan sebagainya. Orang untuk jadi raja juga kan ada Harus proses, berpolitik, ya ya. kan? Nah, Nggak tahu dipilih langsung atau enggak waktu itu kan? Iya. ya Nggak ada betul. pemilu. Nggak ada pilihan langsung. Tapi itu satu hal lagi ya. Iya. Tapi yang saya mau katakan di sini lewat novel saya, ya kekuasaan itu ada 2 sumbernya paling nggak. Sudah 3, tapi di sini kita berdua lah. Pertama senjata itu ya, sumber kekerasan, koersi. Dan kedua adalah persuasi, hegemoni. Dinamika di antara keduanya ini yang membangun cerita itu. Gitu. Jadi tidak selamanya perang, tapi juga tidak selamanya kompromi, sehingga melupakan integritas dan sebagainya gitu ya. Jadi ada peperangan, ada diplomasi, ada koersi, ada persuasi, ada keperkasaan, ada kebijaksanaan ya. Di antara itulah ceritanya tuh bermain. Jadi Neng Ulfi, di buku ini Mas Bud ya, Mas Murdon ini kelihatannya udah memberikan kayak semacam rumus gitu loh. Pemerintahan itu bisa sampai ke tujuannya yang ideal. Iya. Belajar dari para raja ketika itu kan. Tadi tidak harus berdarah-darah, melalui kompromi kan. Kalau saya salah nanti tolong dikoreksi, Mas Bud. Karena cuma persoalannya kemana mengacunya, ya kan? Supaya tidak terjadi konflik. Kalau saya sih sebagai orang Bekasi, datang aja ke Bekasi kalau mau belajar tentang organisasi pemerintahan, ya kan? Terus belajarnya di mana? Kita cari titik pusatnya kerajaan Tarumanagara itu siapa yang masih punya kemampuan memimpin. Bahwa dulu akhirnya terpecah, itu kan pendistribusian kekuasaan. Seperti itu kan kira-kira? Iya. Ya, sebenarnya kerajaan-kerajaan zaman dulu itu bisa dibilang federasi ya. Persatu ya, federasi. Bahwa ada raja yang kuat seperti Purnawarman atau seperti Sanjaya. Itu menunjukkan bahwa ada kerajaan-kerajaan daerah yang tunduk pada itu ya, yang tunduk pada satu raja di pusat. Dulu konsepnya itu istilahnya Mandala. Jadi di Mandala itu sampai saya kira sampai kerajaan sekarang ya. Kerajaan Mataram sekarang seperti Yogyakarta, konsep Surakarta, konsep itu masih ada kan, ada Mandala, ada Mancanegara, ada Negeri Agung dan sebagainya gitu. Itu perkembangan kemudian, tapi dasar-dasarnya konsep Mandala itu sudah ada di zaman itu ya. Gitu. Yang dibutuhkan kemampuan leadership nih, ya kan? Benar. Berarti bukan figur, berarti ini sistem kan? Ya, kalau itu agak ini ya. Berat ya? Agak berat ya. Soalnya kalau warisan 3 kerajaan, saya ambil dari judul ini kan. Apa yang bisa diwariskan ke kita gitu ya? Nah, kalau misalnya satu kerajaan beda nih, kalau 3 gabung, kalau persen 3 nggak mungkin. Iya. 3 matahari, berarti sistem kan. tapi kalau novel, kalau ngomong sistem nggak menarik. Tetap ngomong tokoh dong. Iya. Cuma tentu ada. Itu sebagai setting. Ya. Tapi namanya novel butuh tokoh kan. Butuh setting, butuh cerita, butuh tokoh, butuh lokasi gitu ya. Semuanya ada deh di situ. Tapi benar. Bagaimana ya sistem itu terbangun ya, sistem
Mandala tadi, sistem federasi itu. Kemudian bagaimana di dalam masing-masing, misalkan antara cita-cita antara Sunda dan Galuh, masing-masing punya Mandala. Kemudian ketika Sanjaya menjadi raja di Sunda, terjadi perebutan kerajaan-kerajaan daerah, gitu. Itu menunjukkan ada sistem yang memang sedang bersaing dan sebagainya seperti itu. Cuma perubahan-perubahan itu saya gambarkannya melalui peran tokoh dong. Oh, tokoh. Beliau nggak mau bilang aja, mau pakai kekhilafahan, kekerajaan, republik gitu kan. Tapi sistem tiga kerajaan yang luar Ada di biasa. situ semua ya. Dan semua balik lagi ke Bekasi. Ya, semuanya betul, semua kembali ke zaman Tarumanegara. Ya. Tarumanegara. Saya saya nyebutnya Tarumanegara ya. Sebelum Sanjayanya. Sanjaya belum ini. dikasih apakah itu Candraboga ya? Candrabaga itu juga di mana kita itu kita bisa cari juga ya titiknya. Sunda Sembawa juga di mana? Mungkin juga di Sunda Kelapa, mungkin juga di mana. Itu memang masih harus sampai sekarang ya sejarawan belum menemukan titik-titik. Tapi kalau Pakuan misalkan ya, kan setelah Tarumanegara terpecah-pecah, muncul kerajaan Sunda yang menggantikan salah satunya. Raja Tarusbawa itu memindahkan ibu kota yang tadinya di Sunda Sembawa ke Pakuan Bogor itu. Itu. Memang sih kalau kita lihat itu terjadi perubahan orientasi ya. Orientasi lebih ke dalam gitu, karena lebih ke gunung. Sebelumnya Tarumanegara di kronik-kronik Cina itu Tarumanegara dikenal nama Tolomo ya. Tolomo. Itu Tolomo itu. Jadi ketika pada masa kejayaannya dia banyak mengirimkan utusan ya ke Cina. Jadi relasi dagang dengan Cina juga sudah berkembang waktu itu. Itu bisa dibilang superpower di Asia Tenggara lah. Akhirnya migrasi hijrah ke selatan, ya kan? Kembali lagi menjadi sebuah daerah yang seperti sekarang gitu loh. Iya. Baik. Bang, kalau kita udah baca buku ini, apa sih yang kita dapatkan gitu? Apa mungkin kayaknya nih ceritanya sama kayak kehidupan sekarang gitu, apa bagaimana? Sebetulnya rekonstruksi sejarah ya. Rekonstruksi sejarah. Di dalam rekonstruksi sejarah itu ada beberapa ya kita bilang hikmah ya, katakan gitu. Pertama karena ini novel menyangkut kerajaan, jadi ada semacam memberi refleksi atau pemahaman politik lah bahwa kekuasaan itu berada pada dua kutub kekerasan katanya, kekuatan militer dan kutub kemampuan diplomasi itu yang harus kita dari dinamika itulah. Jadi kemampuan di dua bidang itu, di dunia militer dan di dunia diplomasi, itulah yang membuat satu kerajaan jadi bisa mencapai tadi kejayaan, kejayaan, kemasyuran, dan juga bisa membentuk kesejahteraan dari situ. Karena dari situ disegani oleh bangsa-bangsa lain, kemudian juga bisa mampu berinteraksi dalam perekonomian dan perdagangan sehingga mengakhir kemakmuran di situ buat kesejahteraan. Saya kira itu. Yang kedua, soal beberapa ada sedikit kebijaksanaan tentang pendidikan situ saya. Pendidikan karakter. Bagaimana tokoh-tokoh itu dibentuk gitu.
By proses ya, melalui proses ya. dari kecil, dari pendidikan. Dan pendidikannya nggak seperti pendidikan sekarang di sekolah ya, sekolah asik gitu. Pendidikan zaman dulu kan orang datang ke guru, Iya. ya, Iya. datang nyantrik Iya, nyantrik. itu, Nyantrik. nggak ada kelas, nggak ada apa, datang hidup bersama guru gitu di situ. Dan dari situ berdialog dengan guru, itu mendengarkan ajaran-ajaran. Ada di situ pembentukan karakter lewat pendidikan. Atau lewat pengasuhan ibu dan pengasuhan sebagainya. Itu saya masukkan juga di situ. Kalau teman-teman yang udah baca pasti akan banyak tuh teman yang komersil. Saya catat situ katanya. Ada konsep tentang pedoman perilaku katanya. Yang ya saya ambil dari ajaran-ajaran kuno juga itu. Salah satunya? Ada namanya konsep niyama. Apa? Niyama itu Niyama. pedoman perilaku ya. Pedoman perilaku dari kata yama. Yama itu artinya hukum sebetulnya. Hukum alam juga berarti. Tapi ada hukum dalam arti besar. Ya. Dan hukum kecil. Hukum kecil itu pedoman perilaku. Itu perilaku yang harus kita terapkan setiap hari, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Kalau kalau dia mau menjadi mempunyai karakter yang kuat, katakan, atau karakter yang kuat, tenang, dan juga bisa terus berkembang. Pertama dia harus memperhatikan kebersihan, kebersihan tubuh, fisik, dan juga kebersihan batin. Itu yang penting. Ya, batin. Bangunlah jiwanya, Iya. bangunlah badannya Iya. kan. Terus Indonesia Raya. ada dari situ juga kita ada istilahnya tuh apa? Kebersihan tuh soca ya. Soca. Dan kemudian kata suci ya. Soca dari kebersihan, bersih Suci. diri. Terus ada setelah soca ada yang namanya santosa. Santosa itu sentosa. Ya. Artinya puas. Puas bukan karena kebutuhannya dipenuhi, keinginannya dipenuhi, tapi puas dengan apa yang ada, itu santosa. Merasa cukup. Cukup, berkecukupan. Ya. Tanpa harus mengumpulkan Serakah kekayaan lah dan ya. kayak- tidak Serakah. serakah, Udah iya. punya jumlah Tapi kebutuhannya triliun kebutuhan gitu. yang hakiki ya, terpenuhi itu. Kalaupun tidak bisa dibutuhkan, kita tetap harus puas, kita harus menerima keadaannya ada. Iya. Iya. Yang ketiga tapa itu mengendalikan diri. Ya bisa bertapa, bisa di hutan, bisa di rumah, bisa tapi pengendalian diri ya. Pertama dari makanan, dari godaan-godaan, dari rangsangan-rangsangan fisik. Terus juga dari kesenangan-kesenangan ya. Kita Kalau mengendalikan sekarang diri. hedon gitu ya. Ya, dari Hedon. orang kan bilang dulu bertapa ya, sebenarnya Ya, itu. berdiam diri ya. Berdiam diri, sebenarnya menguasai diri, mengendalikan diri. Ya. Gitu. Karena ada yang namanya swadjaya. Swadjaya itu mengenali diri. Kita harus mengenali diri. Mengenali diri itu ya kita harus mengenal tubuh kita seperti apa, kenali apa yang ada, sensasi-sensasinya kita kenali. Ya gatel, ya haus, ya lapar, ya. Kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Iya. Kenali diri maka kau akan mengenal Tuhanmu. Nah kalau kau mengenal Tuhanmu maka kamu tidak ada ego di situ kan. Luar biasa ya maksudnya. Seharusnya ada bisa, lagi kan? seharusnya bisa diaplikasikan ya nilai-nilai tersebut di sekarang. Bisa, itu bisa. Saya hafal ini karena setiap hari berusaha. Bukan saya bukan. Setidaknya kalau kata Ya. Agim, jagalah hati kan, Ya. jagalah diri kan gitu. Iya. Mengenali diri, jadi mengenali tubuh, Ya. mengenali juga batin. Ya. Keinginan apa yang ada di batin kita. Kita kenalin tuh. Ini Dengan- salah satu yang diwariskan dari dari 3 kerajaan ini. Ya. Ini yang Iya. disampaikan. Itu. Dengan mengenali batin kita tahu keinginan kita tidak dikendalikan oleh keinginan. Justru kita mengendalikan keinginan Iya. kita. Dan terakhir adalah apa yang disebut, kalau di dalam ajaran itu disebut Iswara Pranidana. Iswara itu Tuhan ya, Iswara Dewa. Jadi kita berserah diri pada Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan tetap harus, bukan kita yang menentukan nantinya. Iya. Gitu. Di luar kita, Iya. kekuatan yang lebih tinggi dari itu.
ya, atau apakah itu hukum alam atau perbuatan-perbuatan kita yang berkaitan dengan hukum alam atau kotanya. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mungkin bisa Iya. bisa di Ditarik seperti itu ya. Sepertinya ya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Sekarang gini, sorry. Teman-teman yang baca itu ingat tuh dia selalu sebutkan itu. Itu cuma pembentukan karakter aja. Iya. Ya, saya Raja Sanjaya dibentuk oleh karakter itu. Ya, maka jadi raja yang besar. Raja yang awalnya dia jadi orang yang sangat tenang, pengendalian, Iya. tapi juga sangat kuat dan maju berkembang dengan itu. Ya. Terus kalau kekinian dari tadi yang saya coba catat ini, Bang Bud, militerisme dan diplomasi Ya. membuat dulu kan kerajaan menjadi kuat. Ya. Kalau kekinian kan kita misal di skup kota, kabupaten, paling diplomasi yang bisa dilakukan. Nah, militer kan haknya negara kan gitu loh. Atau aparaturnya yang menerapkan itu supaya ini wilayah ini solid, ini wilayah ini menjadi maju, berkembang, gitu loh, mencapai apa yang diharapkan masyarakatnya. Iya. Ya sebenarnya kalau itu saya bicara di level kerajaan, di artinya level kan, nation ya, ya, level bangsa. betul. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang kuat, katakan super power lah gitu ya. Dia bangsa-bangsa itu juga, apalagi sekarang banyak, dari dulu misalkan super power itu ada Amerika, ada Rusia, ada Soviet gitu ya. Apa sih yang membuat itu? Mereka membangun kekuatan senjata yang kesadaran itu dulu ada ketika kita masih zaman Presiden Bung Karno ya. Ya. Wah, kita jadi suatu kekuatan militer paling kuat di Asia. Disegani ya. Asia waktu Disegani itu. ya. Disegani itu. Dan ya setelah itu memang kemudian kita jadi merosot. Sekarang barangkali mau cuman yang harus tidak bisa, harus disesuaikan ya, yang harus bertahap dan sebagainya. Tapi visi tentang itu harus ada saya kira. Ya kemudian visi tentang diplom itu di tingkat nasional ya. Nasional. Di tingkat lokal ya kita bukan negara federasi sih ya, negara kesatuan ya. Kita visi-visi seperti itu harus kita bangun di tingkat nasional. Tapi yang penting dari situ karakter ya, disiplin, tertib, itu saya kira perlu tuh di tingkat di kota ya, warga kota butuh itu disiplin, tertib. Semuanya Bersih ya, gitu. Maksudnya gini. Tidak korup. Maksudnya membumikan warisan 3 kerajaan di kota kabupaten Bekasi misalnya gitu kan. Jadi yang bersih, tertib segala macam. Artinya masa lalu bukan ditinggalkan tapi menjadi modal kita untuk melangkah ke depan kan gitu kan. Tapi karakter building barangkali juga ya perlu ya di tingkat nggak cuma di tingkat nasional, di tingkat lokal, tingkat daerah, kota, kabupaten itu perlu lah kita itu. Saya sebenarnya tertarik pengen tanya tentang gimana sih SDM di Bekasi ini gitu ya sebetulnya ya. Ulfi lebih paham nih kalau ini. Ke situ arahnya barangkali ya. Siap. Tapi kalau ngomongin nggak ada habisnya Bang ya. Iya. Iya. Kita sih tinggal nungguin aja lagi lanjutan dari warisan 3 kerajaan ini kan gitu. Mudah-mudahan sih nggak dihabisin warisannya. Iya. Ini cuma satu periode ya. Dari periode bisa periode ke. Sebenarnya saya sedang menyiapkan saya menyiapkan 2 ya dari kerajaan ini 2. Satu yang di Jawa Barat ya, saya mau lanjutkan ini dari kerajaan setelah kerajaan Sunda Galuh bersatu, berperang, kemudian bersatu lagi. Itu ceritanya terus sampai ke Prabu Siliwangi dan sebagainya. Itu banyak tuh. Ada bahannya banyak sekali. Kalau mau ya. Tinggal disusun ya. Tinggal disusun aja. Yang kedua di Jawa Tengah, kelanjutan dari Sanjaya itu. Kalingga ya. Sudah Kalingga, Medang atau Mataram ya. Ke kerajaan Mataram Salendra dan sebagainya. Itu kelanjutannya kan ke Kediri, Singosari, Majapahit. Tapi saya nggak mau ke sana, itu udah banyak yang nulis. Tapi buat versi yang beda mungkin ya? Enggak, saya justru masih nanti itu barangkali ya. Tapi masih banyak yang kosong yang bisa diisi. Sampai
bahkan sampai pembangunan Candi Borobudur itu menarik kalau mau dibikin novel karena di situ ada konflik juga. Bukan peperangan ya. Iya. Konflik antara aliran-aliran keagamaan dan sebagainya itu menarik juga di situ. Tapi yang Jawa Barat juga menarik. Nah sekarang itu saya simpen deh. Sekarang mulai ke arah yang Borobudur itu menarik lagi. Iya. Siap. Nah, kalau tarik ke belakang lagi, Tarumanegara banyak juga. Bahannya ada kalau mau bikin novel ya. Bahannya ada tuh. Tinggal diolah aja ya Bang. Ada segara pasir, ya kan? Ke belakang tuh kan. Iya. Segara pasir. Wah, luar biasa. Sebagai orang Bekasi, saya senang. Siap. Iya, kan? Kayak waktu juga Bang ya. Iya. Iya. Mungkin di sesi selanjutnya ya bisa kita gali lebih lagi. Kemudian buku-buku apa lagi nih atau novel sejarah apa lagi nih yang Bang Bud bisa kita share juga. Ada bukunya ini. Iya. Saya sebenarnya nulis buku juga ya. Ini terpisah nih kayaknya. Tentang yoga. Iya. Coba bayangkan dari sejarah ke yoga, tapi memang ada kaitan tadi kesehatan. Tapi gitu. ya Pembentukan karakter lewat yoga memang di situ. Iya. Siap. Ini tapi ini lebih ke ada yoga sebagai asana ya dalam arti latihan fisik. Ya. Tapi juga ada latihan mental. Seperti Oke. tadi niyama itu bagian dari ajaran yoga. Atau latihan spiritual. Siap. Jadi sini judulnya yoga sebagai sistem latihan fisik, mental dan spiritual gitu. Baik, kalau untuk rekan data mau dapetin bukunya ini gimana? Ya, buku ini bisa dibeli di lewat online di Shopee dan Tokopedia. Search aja Warisan 3 Kerajaan. Ada juga versi e-booknya. Itu di Google Play bisa atau di kitabaca.com itu bisa. Itu harganya lebih murah pasti. Kalau e-book ya karena nggak dicetak. Iya. Tapi kalau di online juga di diskon kok. Ada diskon. Tapi kalau mau lebih murah lagi bisa beli langsung ke penulisnya. Oke. Dapat tanda tangan lagi ya. Data udah mau mempelopori. Saya kayak harus baca. Yang Ulfi ngeliat bukunya, ini pencerahan gitu. ya, pencerahan gitu. Tebelnya kayak skripsi ya. Tapi kayak disertasi ya. saya nggak bisa bikin disertasi karena sekolah saya cuma sampai segitulah. Jadi saya bikin novel aja lah. Kayaknya nggak kalah sama disertasi nih. Siap, baik. Ya, saya melihatnya apa yang sudah dilakukan Mas Bud Murdono ini sebagai penulis novel sejarah bukan melengkapi tapi memperkuat eksistensi Bekasi. Sebagai orang Bekasi saya mengapresiasi. Mudah-mudahan nanti juga pemerintah kota kabupaten mengapresiasi karena ini bisa jadi dalil kalau kita berargumen. Hasil buku ini kan kerja 13 tahun menelusuri sejarah. Kalaupun beliau tadi bilang saya bukan sejarawan, tapi pemahaman tentang sejarah masa lalu hari ini ke depan nggak kaleng-kaleng gitu loh. Makanya kita sebagai orang Bekasi dalam hal ini BKMB Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi, BKMB Bagasasi mengapresiasi. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya kita dari sini. Tinggal laporan saya nanti sama Pak Ketum gitu kan, nanti apakah bisa dijembatani untuk yang lain-lain kira-kira begitu. Siap. Iya, saya akan senang sekali kalau BKMB ini mengundang saya untuk bedah ya gitu sama-sama dengan teman-teman di BKMB. Pertanggung jawabannya tentang Bekasi. Baik, terima kasih Bang Bud dan Bang Oman sudah hadir di Data. Sehat selalu dan tentunya kita bisa lebih memahami lagi kerajaan-kerajaan dan juga sejarah kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.